Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat walafiat. Oke, hari ini kita mempelajari materi sejarah, yaitu tentang konsep dasar sejarah. Di dalam konsep dasar sejarah, sebelum kita mendalami ilmu pelajaran mata sejarah, ya, dalam konsep dasar sejarah kita untuk pertemuan kali ini ada pengertian sejarah, konsep manusia, ruang dan waktu, terus berpikir diakronik dan sinkronik atau katakan secara teknologi, terus konsep perubahan dan berkelanjutan. Oke, untuk pertama mengenai pengertian tentang sejarah. Nah, secara umum pengertian sejarah itu adalah berhubungan dengan peristiwa di masa lalu, baik itu berbentuk informasi, penyajian dan segala macamnya, itu sudah termasuk ke dalam pengertian peristiwa sejarah, tapi terjadi pada masa lalu, ya. Terus menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian sejarah itu bisa dikategorikan dalam 3 hal, ya. Pertama adalah asal usul silsilah atau keturunan. Nah, di sini asal usul silsilah atau keturunan biasanya pada zaman dulu itu dikategorikan atau dihubungkan dengan keturunan raja-raja atau silsilah raja-raja. Nah, terus yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, mereka memberikan pengertian, ahli sejarah itu mengatakan bahwa apapun peristiwa terjadi pada masa lampau dilakukan oleh manusia adalah termasuk dalam sejarah. Terus yang ketiga, merupakan pengetahuan uraian atau informasi yang terjadi pada masa lalu benar-benar nyata ada yang dilakukan oleh manusia. Itu termasuk dalam pengertian sejarah secara umum. Terus, nah di sini kita mempelajari konsep dasar sejarah ini tadi, kita tidak lepas dari konsep manusia, ruang dan waktu. Makanya para ahli, para ilmuwan, pakar sejarah mengatakan bahwa manusia, ruang dan waktu itu tidak terpisahkan. Seandainya di antara 3 konsep ini terpisahkan, maka sejarah itu tidak nyata. Sementara di sini sejarah itu adalah ilmu yang benar-benar nyata, bukan dongeng. Ya, oke. Konsep manusia. Konsep manusia di sini bahwa sejarah sebagai ilmu, ya. Sejarah sebagai ilmu, manusia melakukan penelitian, ya, penelitian bahwa manusia adalah sebagai subjek dan sebagai objek di dalamnya. Manusia yang memiliki sebagai pelaku dalam sejarah tersebut. Itu konsep manusianya. Terus konsep ruang dan waktu. Sekarang kita bahas konsep ruang, di mana dalam penelitian ilmu sejarah itu ada dikenal dengan ruang atau lokasi, di mana suatu tempat itu terjadi suatu peristiwa. Misalnya terjadi suatu pertempuran di lokasi A, misalnya gitu ya, di lokasi A terjadi suatu pertempuran selama 5 tahun gitu ya. Nah, itu namanya konsep ruang, tempatnya. Jadi berhubungan bersangkut dengan keadaan alam atau geografis, tapi tetap dibataskan oleh waktu. Itu konsep kedua. Terus konsep ketiga, waktu. Di sini waktu dalam sejarah membatasi terjadinya satu peristiwa. Ya, jadi peristiwa itu terbatas, bukan satu peristiwa langsung sepanjang perjalanan sejarah, bukan seperti itu. Misalnya di sini proses langsung satu dan satu dibatasan. Nah, ini terbagi lagi. Tadi di waktu misalnya saya contohkan dibataskan dari waktu. Misalnya sekali suatu pertempuran, contohnya perang inilah ya, perang Diponegoro itu tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu kan ada batas waktu, berarti 5 tahun. Itulah konsep ruang, konsep waktu, ya. Ruangnya di mana? Di Yogyakarta. Pelakunya siapa? Manusia, ya. Bagaimana Diponegoro menghadapi penjajahan. Gitu. Oke, di dalam konsep waktu, di sini terbagi lagi proses kelangsungan dan proses kesatuan kelangsungan. Nah, proses kelangsungan yaitu terjadinya suatu peristiwa sejarah itu mulai dari dalam mulainya sejarah itu terjadi sampai berakhirnya sejarah ada batasan waktunya. Itu tadi seperti saya contohkan tadi, terjadinya peperangan selama 5 tahun tetap di dalam kurun waktu tersebut. Terus sedangkan kesatuan kelangsungan waktu yaitu di mana sejarah itu ada 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Nah, di sini pakar ahli sejarah mengatakan bahwa mengapa sejarah itu dikatakan the past, the present, and the future. Sejarah itu masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Sini tadi kita lihat bahwa sejarah itu berlangsung tidak boleh terputus, termasuk 3 unsur tadi.
manusia, ruang, dan waktu. Karena seandainya di antara tiga itu tadi terpisah, maka tidak adalah sejarah itu secara nyata. Oke, kita balik ke sini lagi. Kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa lampau, sekarang, dan masa akan datang. Nah, sini mungkin kita bingung mengapa sejarah itu adanya masa sekarang juga masa akan datang. Padahal secara umum orang mengatakan bahwa sejarah itu pasti masa lalu gitu ya. Nah, sebenarnya sejarah itu adalah ilmu yang unik, adalah ilmu sosial. Nah, ilmu sosial dia itu dinamis, berkembang, bukan statis. Berkembang terus, perkembangan zaman, berkembangnya kebudayaan, berkembangnya manusia, dia terus berkembang maju. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa prinsip ilmu sejarah itu adalah ilmu masa lampau, mungkin ya mereka belum memahami bahwa sejarah masa sekarang akan datang itu tidak ada. Oke, sini saya jelaskan. Mungkin masih bingung, saya jelaskan bahwa sejarah the past, dasar the past sudah lewat. Ini seperti kita belajar tentang manusia purba, tentang peninggalan kebudayaannya, tentang adat istiadatnya ya. Masa sekarang, nah masa sekarang inilah kita jalani saat ini. Ya, ini kita jalani saat ini. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi. Misalnya jam 7 tadi pagi kita melakukan apa? Kegiatan. Sekarang udah jam 10 misalnya. Itu kan udah lewat 3 jam ya. Nah, 3 itu udah satu peristiwa yang lampau, yang sudah terlewat 3 jam, itu bisa dikategorikan ke dalam sejarah. Nah, itulah para pakar ahli mengatakan bahwa sejarah di masa sekarang. Terus di sini para ahli mengatakan bahwa sejarah masa sekarang adalah cermin masa akan datang. Nah, apakah kita paranormal? Possible ya, nggak mungkin kita paranormal tahu masa depan itu seperti apa. Nah, di sini digambarkan bahwa sejarah masa sekarang itu cermin masa akan datang. Contohnya, misal kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kalian belajar dengan rajin untuk meraih cita-citanya. Nah, itu sejarah berlangsung masa sekarang. Nah, itu kalau kalian belajar dengan rajin, maka masa depannya juga akan berhasil sesuai cita-cita yang kalian harapkan. Nah, itulah sejarah yang masa akan datang. Jadi, the past, present, and future itu saling kontinu, tidak ada terpisahkan. Oke, dalam konsep dasar sejarah, selain kita mengenal konsep manusia, ruang, dan waktu, kita juga mengenal pola berpikir. Nah, para ahli ada menemukan 2 pola berpikir, yaitu cara berpikir atau pola berpikir sinkronik dan diakronik. Ya, sinkronik adalah para ahli itu mengkaji suatu peristiwa sejarah itu melalui gejala-gejala atau fakta yang secara mendalam dan luas, tetapi tetap dibatasi oleh waktu. Ya, ada perbatasan waktunya. Misalnya suatu perang, misalnya pertempuran Ponorogo, itu ruangnya adalah di Jogja. Batas waktunya adalah 1825 sampai 1830. Nah, itu kelihatan batas waktunya. Nah, manusianya siapa? Ya, pengarah Ponorogo dan para penjajah itu tadi. Itu kalau sinkronik. Jadi intinya ditekankan secara mendalam dan meluas. Kalau diakronik, para ahli itu mengkajikan suatu peristiwa sejarah berdasarkan rentetan atau runtutan waktu. Jadi sudah teratur. Jadi misalnya dari tahun 1945, 46, 47, 49 misalnya itu. Bukan dari 45 turun lagi 41, 42, 13 seperti itu. Nah, makanya para ahli banyak menggunakan pola pikir yang kedua ini. Mengapa demikian? Karena mereka lebih memahami. Dan apa yang mereka paparkan sebagai pembaca sejarah juga cepat paham, ya, karena sudah ada rentetan waktu kejadian tersebut. Namun tetap mereka melakukan dengan pembatasan waktu tertentu. Selanjutnya, terakhir dalam konsep dasar sejarah adalah konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah, disinilah konsep yang tadi saya katakan bahwa para ahli mengatakan bahwa sejarah itu 3 dimensi. Masa lalu, sekarang, akan datang. Masa lalu telah berlalu, sekarang kita jalani ini. Masa akan datang, apa yang kita lakukan sekarang ini itulah cermin masa akan datang. Saya contohkan tadi, misalnya kamu seorang pelajar yang rajin, yang ingin cita-cita tercapai, kamu seorang yang disiplin, masa depan kamu akan kelihatan, bercermin dari masa sekarang. Itu yang dikatakan para ahli mengapa sejarah itu masa lalu, masa sekarang, dan cermin masa akan datang. Jadi the past, present, and the future. Nah, konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah, karena sejarah tadi ilmunya adalah dinamis, bukan statis ya. Karena ilmu sosial, bukan ilmu pasti, dia terus berkembang dengan perputaran zaman, dengan perkembangan manusianya juga. Ya, makin cerdas manusia, makin berkembang lagi sejarah itu tadi. Nah, terus konsep perubahan
bahwa dalam suatu sejarah itu bisa mengalami transformasi secara cepat maupun secara lambat. Itu pasti ada, ya. Karena selagi ada manusia sebagai pelakunya, sejarah itu pasti ada. Terus konsep keberlanjutan, ini tadi saya katakan konsep keberlanjutan itu continue, tidak terputus-putus. Jadi mulai dari kala lahir, kala remaja, dewasa, tua sampai meninggal itu ada sejarah dalam kehidupan kita. Oke, untuk kali ini pertemuan cukup sampai sini materinya. Sampai ketemu kita minggu depan dengan materi yang lain, ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.